di Solo ngikutin acara Rebo Night difasilitasi sama Mas Goni, salah satu pengusaha kreatif di Solo. Kita bedah dulu kantornya yuk. Mas Goni nih, acara Rebo Night. Ini acara apa sih Mas? Rebo Night itu tempat kumpulnya UMKM gitu. UMKM. Ya. Ada batasan nggak yang UMKM berapa atau gimana itu? Nggak ada batasan, jadi bebas dari pedagang siomay, cilok atau yang punya bimbo sampai 5.000 cabang pun boleh. boleh. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah Mas Goni Ya. yang punya rumah mantap ya, rumah apa? Ini tukang bangun.id. Tukang bangun.id. Nah, kamu bisa lihat tuh dinding aja sampai dibuat rumah impian. Cakep ya Mas ya. Nanti kita naik. Oke. Portfolio yang kita kerjakan. Jadi konsep bangunan yang pernah sedih kerjakan ini desainnya gitu. Ya, desainnya beberapa kita post di sini. Wah. Sebenarnya fungsi awal sih kita buat ini penghalang antar karyawan sama ini kan ruang tamu. Tapi dibuat kreatif ya. Supaya pasti idenya gitu. Oke, sekalian biar tamu yang baru lihat, oh udah ngerjain Bangunan konsep seperti ini gitu ya. Tapi lebih sering berarti Masnya untuk mensosialisasikan bangun tukang bangun.id di Instagram ya? Instagram, kita 80% customer dari Instagram. Boleh kita lihat Mas? Boleh. Wah ini kreatif ya Mas ya. Ini ruang marketing. Ini ruang marketing? Iya, sebenarnya pakai meja, tapi karena meja lagi di servis, sementara meja. Ruang marketing jadi mulai dari konten kreator, customer service, kemudian admin. Dan ada satu Mas yang aku lihatnya, itu tukang bangun ada kalendernya dan yang konsep ini siapa sampai kayak gini ya? Ini unik ini, padahal kan ada kasir ya. Iya. Jadi kalau mau manggil nggak usah teriak, buka gini aja ya. Iya. Iya. Untuk hubungan antar divisi, karena setiap divisi itu tidak bisa terpisah. Kita harus tetap ada konektor. Harus konektor untuk divisi pelaksana. Mas selama membangun ada keluhan-keluhan nggak ya Mas ya? Tentunya pasti ada, karena buatan manusia ya. Ada ya keluhan ya? Keluhan, komplain gitu. Makanya kita juga ada tim sendiri namanya customer CRM. Untuk yang komplain-komplain ya? Komplain, iya. Oke, nah Customer nomor 1. ini kita menyuarakan kemerdekaan Palestina saya juga Mas. Ya. Ini ruang marketing. Marketing. Marketing ada berapa? Ada 8 orang. 8. Ini kita dadakan ya karena kita mau di Rebo Night. Tapi kalau rame nanti kita akan bahas Masnya secara spesifik. Saya boleh ke ruang keuangan Mas? Ini ruang pelaksana tuh. Oh ini pelaksana? Ya, ruangan yang sebelah situ. Sini ruangan itu yang tertutup itu ruangan. Oh ini ditutup kembali ya karena memang di sini rahasia administrasi. Iya. Tapi konsepnya ini ya Mas. Ah ini ada yang unik. Ada ruang kopi. Betul. Beberapa jenis Nah. kopi. Dan ternyata yang wawancara orang Batak dan ada Huta Batak. Apa artinya utama? Huta itu desa. Oh, di- Kalau Batak kan memang sukunya. Iya. Enak nggak kopinya? Saya belum coba yang ini. Ini ada Huta Batak. Iya. Oke, rata-rata. Oh, jadi selain kita juga tukang bangun karena kita ada acara Rebo Night, UMKM juga bantu ngelarisin segala macam ya. Iya. Wah, mantap Mas. Ini kreatif. Dan ini ide siapa Mas ngasih kopi seperti ini? Ini sebenarnya malah ide dari karyawan, kita bebaskan untuk bereksplorisasi mereka nyamannya gimana. Ada usulan ini ya udah. Termasuk ini biaya kopinya, alatnya itu beli sendiri ya. Ini cakep semuanya. Nah ini Mas ya, apa? Spiritual antara bisnis juga disatukan ya. Iya. Ini ada sesungguhnya Allah kepada hamba yang berkarya dan terampil profesional atau ahli, barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah azza wa jalla. Air rahmat. Nah ini luar biasa. Jadi ternyata siapa bilang berbisnis itu tidak bisa berbarengan dengan spiritual ya. Ini konsepnya Mas pernah dulu kerja nggak? Saya belum Di perusahaan? belum. Kok bisa meniru seperti ini? Kayak gini. Ya, trial and error. Trial and error. Trial and error. Cakep. Karena gaya batunya natural ya. Iya, apa adanya semua. Tapi emang lemahnya nanti kotor. Oke. Mas Doni.
ada foto produknya. Oke, ini ada analisis, ada harga, dan ini ada sebuah hadisnya ya. Surat. Oh sorry, ini surat ya. Ada press, ada semua produk. Jadi diajak kreatif ya mas ya? Iya, berpikir apa ya? Berpikir non linear, jadi bebas ya. Dan kalau nggak sadar, sebenarnya ini lemari. Betul. Ini lemari. Gudang. Dan bisa dibuka ternyata. Merchandise. Itu dia customer. Dia customer. Berarti sudah bertahan berapa lama bisnisnya tukang bangun ini mas? Kita mulai 2019 dan sekarang sudah 2024, kurang lebih 5 tahun aktif. Kita culik Mas Goninya sebagai panitia. Berarti Mas Goni panitia di sini mas ya? Panitia tunggal. Ini ada di wah, ini kita ada. Mas, apa yang konsep setiap tangga ini ada tulisan? Saya sih Pak. Jadi kita naik kan pasti meninggalkan pesan gitu. Di rumah ini kita adalah keluarga, saling mencintai gitu, banyak senyum dan seterusnya. Sebenarnya ini pesannya masih banyak, cuma itu saya tulis sendiri manual. Nah, akhirnya setiap tangga, pernah nggak diuji karyawannya, setiap naik tangga, di tangga kelima tulisannya apa gitu Mbak ya? Nggak ada ya? Mas kirain ada. Perencana. Mas, ini boleh aku bilang ini kantor yang paling amazing dari tukang bangun. Jadi sesuai tukangbangun.co.id, ruangannya bisa dilihat, wow. Dan ini yang mahal mas ya, gaya industrialnya dipadukan sama papan ya. Jadi naturalnya kelihatan mewah ya. Berarti secara total karyawan mas ada berapa? 30 orang yang ada di sini. 30 orang. Dengan batasan usia ada nggak? Paling tua 31 tahun, 31 tahun. Yang lain berarti ada 2000. Mas, saya boleh tanya nggak mungkin? Pertama kali kamu membangun ini dengan modal berapa? Atau pelan-pelan itu bagaimana sih Mas Guni? Pelan-pelan sih. Jadi kalau menggunakan atas nama tukang bangun itu sebenarnya kan sudah pertengahan jalan ya. Kita sebelumnya tidak pakai nama tukang bangun. Jadi sudah ada proyek dulu dari bapak tadi ya. Bapak, kemudian modalnya kalau dikatakan modal nggak banyak. Kita seingat saya waktu itu ya ini bisa gaji karyawan 3 miliar itu sekitar 1 juta. Nah, saya punya cita-cita seperti ini mas. Kapan nanti mas bantuin ini mas? Ini mas, kenapa tidak satu dapur? Kenapa banyak dapur? Apa nggak pemborosan? Apa sih yang membuat dirimu memperkerjakan orang itu? Apa prinsip idealisnya Mas Goni? Memperkerjakan orang? Ya artinya ingin memanusiakan orang, karena rata-rata ada kantinnya di bawah tadi, ada kopinya, di sini juga ada. Kan bisa aja ngambil ke bawah gitu. Tapi masnya membuat setiap lantai ada ruang kopinya. Ya kalau itu sebenarnya lebih ke efektif efisien ya. Jadi kalau teman-teman yang lantai atas harus naik turun, nanti nggak efisien. Karena nanti ketemu di divisi lain, dia bisa jadi ngobrol di bawah. Ngobrol bercanda itu malah nggak jadi naik. Jadi intinya mengefektifkan ya. Ini ada ini alias leadership training, teknologi inovatif, pesan-pesannya. Dan ini lengkap. Di pengusaha supaya mengingatkan diri ada ensiklopedia akhir zaman. Jadi pasti semua berakhir. Pasti berakhir, artinya bekerja ini harus dinikmati gitu mas ya. Gak usah serius-serius lah. Oke, cakep mas. Ini kita ini hanya dadakan, jadi kita belum lengkap. Kapan kalau rame konten ini, kita akan kupas lagi bener-bener tukang bangun tadi. Dan ini mas cita-cita saya punya kantor ini. Kalau mas mau buka di Semarang, wah siap. Cita-cita sih juga. Iya, nanti mas ini CEO-nya. Ini baru datang juga, kita mau ganti sofa. Wah, ini cita-cita bosnya PT Naga Kreatif ini mas. Dia punya sofa. Mas kalau dekorasinya mau diganti baru-baru, saya bawa mobil pickup. Kapan tak bawa sini kan? Wah, ini aku senang ini mas. Pemilihan warnanya dengan apa ya, kayak natural kayak gitu, dengan lantai cakep ya. Jadi mewah ya. Ada support. Ini menjadikan ininya ya, beberapa nilai perusahaan ini. Ya harus terhubung kan. Kita mau
punya visi yang kreatif, ada goalnya, ada visi, komunikasi, saling support, brainstorming, saling percaya, ada kolaborasi, dan ada misi ya. Tapi kalau rokok nggak boleh ya? Nggak boleh rokok. Walaupun ini sempat terbuka tanpa AC, ini membangun dari nol. dari Tanah kosong dibangun pelan-pelan seperti itu ya. ini ngajak berlubang semua. Waduh, ini lihat nih, tata letak batunya, ruangnya ditimpa-timpanya tuh memang ada seninya untuk rongga secara alami ya mas ya. Iya. Ini luar biasa nih mas. Nafas. Ruang bernapas. Waduh, ini kafenya. Ini apa? Ini sebenarnya hanya dulu ruang marketing di sini. Oke. Berdasarkan karena sekarang udah ramai di bawah sini sebenarnya kosong juga. Jarang digunakan ya. Oh, ini ruangan saya aja. Oh, masih di atas sini. Iya. Gila, ini mewah. Super elit. Mas, dengan usiamu 32, Mas. Aku bisa bilang, Mas, selama aku tinggal di Jawa ya, aku bisa berhubungan langsung dengan dirimu melalui itu CEO muda. Ini ruangan yang paling terkeren aku lihat, Mas. Bener. Terima kasih. Bener. Kenapa Mas selalu menyediakan TV di dalam setiap lantai? Karena selalu ada diskusi setiap hari. Ada diskusi. Jadi kita connect ke handphone atau di maksud ya. Kita harus berpacu terhadap data kan, jangan berasumsi aja. Buktikan datanya, faktanya apa, kita bahas. Oke, artinya sama-sama kita lihat ada di monitor, pemahaman kita sama, ini yang kita bedah, berarti kita sepakat, kita selesaikan bareng-bareng gitu ya. Ini sertifikatnya. Mas Mujahid Goni hanya Abdullah. Tapi namanya memang sudah menginspirasi secara Islami Mujahid atau dirubah? Memang dari bapak bekalnya gitu sudah. Mujahid, berjuang, Goni kaya, Abdullah kembali sama Allah. Biasanya marketing rumah ke rumah, ini marketing langit. Terus Nadi, wah ini baru strategi mau makmurkan masjid. Ya. Jadi apa yang kamu dapat dari duniawi, kamu harus gunakan juga untuk spiritual. Kuliner bilioner. Karena udah banyak dijalanin, saya pengen Mas Goni memberikan inspirasi ke orang-orang. Kan banyak itu yang kadang kerja galau. Kita sebagai pengusaha kan kadang kita pengen mereka tuh jangan galau kalau kerja. Kalau kamu nggak sanggup ya keluar buka usaha kayak gitu kan. Nah, pesannya Mas Goni sebagai orang yang pernah meniti dari nol untuk pengusaha-pengusaha atau orang yang bekerja tapi setengah hati di perusahaannya. Ya mungkin sebenarnya kalau itu macam-macam. Big Way itu kenapa saya harus bawa bisnis sebesar ini? Oh, saya pengen mengabdi kepada umat. Kalau ternyata Big Way itu kalau bisa menggentarkan hati, ya udah jalankan. Kenapa harus bisnis sebesar ini? Karena Big Way saya adalah pengen membahagiakan orang tua, balas budi terhadap orang tua. Ini dan tonton udah lihat dari atas tadi. Coba. Udah. Oke, cakep dan ini keren. Keren. Nggak ada lawan. Ini ada Tops Collection. Jadi orang-orang yang telat di sini ya Mas ya. Telat di situ. Artinya menghukum itu tidak perlu memarahin ya. Ya, tidak perlu memarahi. Cukup dibuat malu. Iya. Oke, kita makasih sama Mas Goni, seorang inspirasi muda yang bermain di teknik sipil ya Mas ya berarti ya. Teknik sipil dan dia bisa mengembangkan nilai kantornya yang luar biasa. Mungkin suatu saat akan ketemu sama Jepri Angkasa ya. Jepri Angkasa pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Nah, yang selalu dia bangun rumah solo ya biasanya dia. Oke, Mas sampai di sini. Jadi kalau rame kita akan bahas bagaimana caranya tips-tipsnya Mas Goni. Sampai di sini aja, jangan lupa subscribe perjalanan kita di Solo dan kita punya kesempatan mengikuti Rembo Night. Semoga antara spiritual dan bisnis bisa membuat orang jadi tidak serakah ya. Siap. Benar. Oke, sampai sini dan jangan lupa Ruang Bisnis, official Ruang Bisnis di subscribe ya. Ciao.